Kalau aku dulu jadi anak muda, ini belajar dari Komardi nggak ada 1 jam, tapi ini ilmunya ini luar biasa. Ini saripati kehidupan 25 tahun. 25 tahun bekerja. Iya. Nah, saya sekolahnya juga sekolah kampung gitu. Bisa lulus dari Loyola itu saya ada 3 nilai 10-nya di jasa. Matematika, kimia, fisika itu saya dapat 3-3-nya 10 gitu kan. Dan seneng banget kalau saya dapat 10 di jasa dulu. Itu nyontek aja udah untung lolos. Waktu ditawari jadi CEO, saya nggak langsung bilang ya. Saya butuh waktu lama untuk berpikir, saya agak lupa. Tapi kayaknya butuh waktu berbulan-bulan sampai saya bisa jawab iya. Teman-teman buat yang nonton, wah ini luar biasa. Hari ini tuh saya ngajakin ngobrol sama Komardi. Wah, kalau teman-teman belum tahu, waduh harus cari di Google. Ini Komardi ini orang penting ini. Beliau adalah CEO dari perusahaan Nutrifood. Nah, siapa sih yang nggak suka minuman Nutrisari, ya kan? Aku dari kecil minumnya Nutrisari. Komardi, ngobrol-ngobrol ya Komardi. Aku cuman kepengen tahu ya, maksudnya mungkin teman-teman di luar sana yang menonton juga pastinya banyak yang pengen tahu lah. Gimana sih kisah perjalanan Komardi ini dari awal? Dulu Pak Komardi pernah cerita dari kota kecil ya kok di Riau, bagian Siapi-Api. Bagian Siapi-Api. Terus kok bisa sekarang sampai jadi CEO gitu loh. Itu kan suatu pencapaian yang ya boleh dibilang impian semua orang ya. Maksudnya karir yang paling puncak di sebuah perusahaan. Ceritanya gimana sih kok? Boleh cerita nggak? Oh, oke. Sebenarnya nggak pernah bercita-cita untuk itu. Oh. Cita-cita saya pengen jadi guru. Oh serius kok? Pengen jadi guru? Saya bahkan nggak pernah kepikir mau kerja di perusahaan. Jadi mungkin mulai cerita perjalanan saya dulu ya, dari kenapa bisa sampai mendarat di Loyola. Jadi di kota kecil saya itu dulu sekolah Katolik cuma sampai SMP waktu zaman saya. Jadi habis dari SMP terus nggak ada SMA-nya, biasa pada pindah ke sekolah-sekolah lain. Nah, saya sih kepengennya dan juga dari masukan guru-guru itu pengen merantau gitu. Jadi saya cari-carilah informasi gitu ya. Nah, kebetulan nggak sengaja ketemu tuh informasi tentang Loyola. Ada sih saudara di Semarang ya. Terus mereka sempat berkorespondensi dengan kakak saya. Kakak saya setahun di atas saya. Tadinya kakak saya cari-cari informasi, salah satunya tentang Semarang gitu. Tapi akhirnya dia nggak jadi ke Semarang, dia melanjutkan ke Medan. Terus saya pas lagi bongkar-bongkar laci ketemu surat itu, informasi-informasi Loyola dari saudara yang di Semarang. Terus saya lihat, wah kok menarik ya sekolahnya gitu ya, boleh gondrong, bebas gitu kan. Cocok gitu kan dengan saya yang suka memberontak gitu. Sesimpel itu daya tariknya. Terus habis itu saya baca-baca, tanya-tanya guru, kebetulan guru matematika saya itu lulusan Satya Wacana, jadi dia di Jawa Tengah, dia tahulah cerita tentang Loyola. Tapi saya sendiri nggak terlalu persis tahu sebenarnya apa yang saya cari di Loyola, cuma saya tahu aja di sekolah bagus, sekolah yang menghargai kebebasan murid-muridnya, dan saya pengen saya cocok. Udah, jadi saya cari jalan, berangkat sampai ke Semarang gitu. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, karena dibekalinya juga sangat terbatas. Jadi selama di Semarang itu saya ya sambil ngelesin sebenarnya buat bisa biaya selama di Semarang gitu. Sambil ngelesin, bahkan berani awal-awal cuma ngelesin anak-anak SD. Habis itu mulai ngelesin anak SMP. Terakhir waktu kelas 3 SMA saya ngelesin anak SMA. Jadi memang bekalnya tuh dari dulu tuh memang anak pinter ya kok ceritanya. Mungkin rajin ya pinter lah anak-anak, tapi enggak lah anak Loyola masih banyak yang lebih pinter. Nah itu cerita waktu pertama pas pengen masuk Loyola itu takut banget, karena begitu datang lamar kayak lihat rata-rata yang keterima itu angkatan saya itu NEM-nya kalau nggak salah itu sekitar 5,4, berarti itu kan 6 mata pelajaran ya, berarti rata-rata nilai ujian nasionalnya itu sekitar 9 gitu. Saya itu udah lulus di daerah, tapi saya cuma 5,2, jadi saya udah keder banget, aduh bisa nggak ya saya ngikutin di Loyola gitu kan. Jadi saya benar-benar serius gitu untuk usaha lah, tapi nggak kebayang sih di Loyola itu bisa seperti apa. Saya cuma targetnya satu, pokoknya jangan malu-maluin sampai gagal di Loyola.
di Loyola itu ujian pertama kan, mungkin semua pernah punya pengalaman sama Bu Ena ya, guru sejarah gitu. Begitu masuk langsung ujian gitu kan. Wah itu kayak pertama seumur hidup itu dapat nilai 4 gitu. Wah belum apa-apa sudah ujian dapat nilai 4 gitu kan. Oke. Tapi habis itu udah benar-benar lah serius coba. Nah waktu raport pertama dibagi, satu bulan atau semester waktu itu ya. Terus diumumin ini nilai paling tinggi, bukan cuma kelas, dan bukan cuma kelas 1, tapi kan dulu kita juara umum Loyola kan kelas 1, 2, 3 ditandingkan semua gitu. Nah, pada saat itu juara se-Loyola gitu. Kan gak percaya gitu kan. Orang baru datang dari daerah, terus bahasa Indonesianya aja masih terbata-bata, apalagi kadang-kadang semua teman, bahkan guru-guru beberapa kelas kayak Pak Jupri itu dulu senang ngajar kimia itu pakai bahasa Jawa gitu kan. Saya bingung. Belajar kimia itu udah kosong catatan saya, nggak bisa nyatet apa-apa karena saya nggak ngerti gitu kan. Nanti paling pinjam catatan teman gitu. Ya, tapi saya inilah berusaha gitu. Sambil belajar bahasa Jawa juga. Biasa saya catatan gitu, notes di saku gitu. Tiap hari saya minta teman-teman kasih beberapa kosakata gitu, saya hafalin. Gitu. 2 bulan, 3 bulan saya lumayan lah udah bisa bahasa ngoko biasa. Habis itu saya pindah kos ke Berhubungan 3 di samping Loyola. Kebetulan di bengkel sekarang jadi hotel. Kebetulan ibunya itu kalau nggak salah satu pengurusnya NU ya. Apa sih itu namanya apa gitu. Jadi ibunya ya inilah aktif organisasi, ibunya baik, terus ibunya kan ngomong pakai bahasa Jawa halus gitu. Jadi ya pelan-pelan dengerin saya belajar. Walaupun nggak bisa ngomong tapi saya pelan-pelan dengerin bisa ngerti gitu. Nah itu di Loyola kelas 1 lewat dengan baik, kelas 2 lewat dengan baik gitu. Nah, terus di kelas 3 itu mungkin karena ini ya, saya keingat banget sama Romo Markus. Pada saat waktu saya ospek di Loyola, itu salah satu yang masih saya ingat banget adalah kalau nggak punya ambisi, jangan di sini gitu kan. Orang hidup kok nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita sama sekali gitu ya. Intinya semangat Jesuit yang do our best itu benar-benar keingat banget lah. Jadi kayak yang masih saya bisa buat dengan baik, ya saya kerjakan sebaik itu. Nah waktu sebenarnya kalau dari segi akademik nggak tahu lah, saya nggak selalu merasa saya pintar, tapi cuma saya merasa saya orang yang gigih berusaha. Jadi nilai satu itu dibanding dengan teman juara 2-nya itu udah kepautnya udah lumayan jauh gitu. Istilahnya kalau mau sombong-sombongan nggak usah belajar, mungkin masih bisa juara 1 gitu. Tapi terus pikir kan soalnya saya udah lumayan, dia bedanya lumayan jauh lah. Tapi saya pikir ini belum tentu punya kesempatan untuk kuliah, dan saya memang kenyataannya saya hampir nggak bisa kuliah waktu itu. Jadi saya kalau saya berusaha dengan baik, mungkin ini satu hari bisa berguna. Jadi di kelas 3 itu saya cuma punya tekad satu, juara umum Loyola udah. Mempertahankan kan ya nggak gitu susah. Terus ingin saya capai lebih dari itu. Ya, saya memang aktif di organisasi, sempat mau ikut jadi pengurus DKKL, tapi tidak direstui. Akhirnya saya cuma aktif di beberapa organisasi di Loyola. Tapi di akademik saya pikir saya ingin benar-benar kalau saya memang rajin, saya bisa buat rekor baru untuk diri saya maupun bisa challenge orang lain, saya ingin buat itu. Jadi saya bertekad nilai 10 sebanyak mungkin di rapor dan di ijazah. Gitu. Bisa lulus dari Loyola itu saya ada 3 nilai 10-nya di ijazah. Matematika, kimia, fisika itu saya dapat 3-3-nya 10 gitu kan. Dan senang banget kalau teman saya dapat 10 di ijazah dulu. Itu nyontek aja udah untung lolos. Saya tahu mungkin saya lebih rajin lah. Teman-teman yang pinter pasti banyak. Tapi mungkin saya lebih berusaha aja. Karena saya pikir satu hari itu kepake. Dan nanti saya cerita itu kepake banget. Kalau nggak ada karena itu saya mungkin nggak kuliah. Dan saya senang banget waktu lulus. Kalau teman-teman angkatan saya mungkin ingat guru matematika yang namanya Pak Samsu. Ya. Nggak Pak Samsu. Pak Samsu biasa nggak? Pas saya udah nggak ada. Udah nggak ada. Pak Samsu tuh jarang ingat nama muridnya. Kalau di kelas, dia kalau panggil murid-murid biasa, ya yang depan, terus diagonalnya, yang di belakangnya, yang depan, kiri, samping gitu. Dia jarang ingat. Nggak tahu dia ingat, dia nggak mau ucapin, atau memang dia nggak ingat. Nah pas lulus itu saya senang banget, karena saya pas lagi hari-hari lulus itu, lagi main di sekolah, tiba-tiba Pak Samsu lewat, terus dia panggil nama saya. Mardi, ya. Saya kaget karena ternyata dia ingat nama saya. Anyway, saya lulus dari Loyola, saya punya 3 nilai 10 itu, IPK saya terakhir itu 9,35. Jadi itu kayak lumayan jauh lah dengan juara 2-nya. Terus saya pikir itu sesuatu yang
at least saya bisa challenge diri saya, stretching diri saya untuk sampai sesuatu yang lebih. Dan mungkin itu yang bawa saya bisa berkarya lebih banyak sampai hari ini. Nah, terus ceritanya akhirnya saya pikir saya pengen sekolah ke IPB, terus karena juga negeri waktu itu kan jauh lebih murah, terus juga IPB pakai undangan masuk, jadi at least nggak probability untuk aneh-aneh nggak keterima kan lebih kecil karena cuma lihat dari prestasi di sekolah dan nilai di sekolah. Terus saya masuklah ke IPB gitu kan, saya datang lamar, ternyata begitu lagi lamar saya dimintai SBKRI, padahal kan sudah sebenarnya kita semua udah warga negara Indonesia dari lahir, udah punya akte kelahiran, tapi zaman itu surat itu sakti banget dan selalu harus ada surat itu. Saya udah apply surat itu dari kelas 6 SD tapi nggak pernah keluar. Kakak saya keluar, saya tahu nggak pernah keluar. Katanya sih suka kayak gitu, banyak banget keselip, dan zaman dulu kan nggak digital ya, begitu keselip susah carinya gitu. Jadi punya saya akhirnya baru keluar setelah saya udah kerja kalau nggak salah. Nah terus dibilang nggak bisa kalau nggak ada surat itu, ya udah nggak bisa kuliah di sini gitu. Wah saya udah kalau nggak kuliah di sini saya benar-benar bisa nggak kuliah ini gitu kan. Udah sempat kepikir itu. Nah tapi saya paksain hari itu saya nggak pulang. Saya pikir ini saya harus coba nih. Saya tunggu di ruangan ketua kepala biro akademik penerimaan itu kan. Saya tunggu sore sampai dia selesai gitu. Saya lihat mobil dia parkir dekat situ. Saya pikir begitu dia keluar dari ruangan, saya harus ngomong nih sampai dia menuju ke mobil. Jadi saya siapin baik-baik lah semua. Saya kasih tahu, Pak, saya ini lulusan terbaik Jawa Tengah. Karena saya lulus itu nilai NIM saya terbaik se-Jawa Tengah. Terus saya punya 3 nilai 10 di jasa. Kalau Bapak nggak kasih perkecualian saya dispensasi untuk masuk IPB, mungkin saya nggak kuliah. Ya lihat-lihat mengangguk. Itu cuma berapa langkah tuh dari ruangan dia menuju ke mobil. Terus dia, dan besok kamu lagi. Udah besok pagi saya datang antri, terus dia tanda tangan kasih surat khusus, akhirnya saya bisa masuk IPB gitu. Jadi segala sesuatu itu ada jalannya lah kalau kita berusaha lebih. Kepakainya nggak tahu kapan, tapi pasti kepakai. Saya masuk di IPB 4 tahun, cita-citanya. Sebenarnya sebelum masuk IPB itu saya ada pilihan lain, itu saya pengen jadi guru. Saya mau masuk IKIP sebenarnya. IKIP ya namanya ya. Tapi kemudian saya konsultasi beberapa orang, akhirnya saya pikir-pikir, mungkin lebih baik saya sekolah umum karena saya satu hari kembali mau ngajar kok, masih ada caranya juga. Jadi di IPB, waktu IPB saya memang cita-citanya satu, saya pengen jadi dosen. Oh gitu. Dan dari kecil pengen jadi guru, terus udah masuk IKIP gak jadi, terus akhirnya saya pikir, ya udah saya mau jadi dosen gitu. Jadi saya lulus IPB, tapi kebetulan pas lulus dari IPB itu posisi pegawai negeri lagi diketatin, jadi antrinya agak lama, dan setelah udah mulai dibuka, proses penerimaannya agak kurang begitu transparan. Terus saya pikir-pikir ini kayaknya bakalan susah banget nih. Ya, terus saya pikir udah deh, saya cari kerja aja gitu. Nah karena tadi kepikir saya nggak pernah benar-benar nggak kepikir mau kerja di perusahaan, karena pada saat itu kayak kesannya perusahaan itu tempat yang nggak asik deh pokoknya. Orangnya itu orang-orang nggak bisa benar-benar berteman di perusahaan, orang-orang saling ikut-ikut di perusahaan, jadi saya nggak pernah pikir gitu. Nah terus jadi saya pikir pengen jadi dosen gitu. Cuma perjalanan yang membawa saya kemudian memutuskan itu sebenarnya bukan cuma karena jadi dosennya. Saya udah sempat ngajar sebenarnya jadi honorer di IPB setahun. Tapi terus pegawainya nggak gitu transparan, terus ditambah, nah ada satu lagi nih kayaknya jalan dari Tuhan gitu. Saya lamar-lamar beasiswa di luar negeri, yang biasanya kalau kakak-kakak kelas saya itu biasanya rata-rata tembus lah, karena saya kebetulan di IPB honorer setahun itu kerja di lab yang lumayan punya banyak network ke luar negeri dengan profesor-profesor di luar gitu. Tapi pada saat saya lamar itu, dengan kemudian udah punya beberapa cadangan mulai dari sekolah yang bagus sampai yang agak sedang gitu, tiba-tiba semua dapat penolakan gitu. Nah itu kayak karena wah kok bisa semua jalan ketutup itu, mau jadi dosen susah, mau sekolah susah gitu kan. Pas lagi Kamis Putih itu, pas surat terakhir datang itu sehari apa pas harinya Kamis Putih, malamnya ada teguran, saya masih ingat. Nah itu orang keras bahwa kadang-kadang kita ngotot pengen sesuatu jalan yang kita pikir itu jalan yang baik, jalan yang mulia, tapi itu mungkin bukan jalan Tuhan gitu. Itu renungan pakai kayak gitu. Itu kesombongan kita gitu. Menjadi baik aja menjadi satu kesombongan. Nah itu kayak ketampar banget, kayak mungkin saya terlalu ngotot pengen kayak gitu dan terlalu melihat saya ini nggak pengen masuk ke dunia perusahaan yang kayak bukan buat saya. Ya mungkin saya merasa itu terlalu kotor buat saya gitu. Tapi kan saya pikir mungkin Tuhan punya maksudnya. Terus udah saya terus saya lihat teman saya lagi lamar Nutrifood, terus tiba-tiba saya cerita, Nutrifood gak kayak gitu, dia datang wawancara gini-gini. Udah, akhirnya saya ikut lamar, cepet banget, langsung lamar berapa hari, langsung dipanggil.
wawancara langsung diterima. Saya bingung sendiri gitu kan, belum sempat lihat tempat lain gitu, tapi kok feelingnya seneng banget gitu. Ya akhirnya saya yain aja. Nah itu tanggal 5 Juni 95, jadi persis beberapa hari lagi pas 25 tahun saya kerja di sini. Wah. Itu yang buat kemudian saya masuk sini. Juga mungkin itu yang membantu saya karena masuk dengan udah mental yang udah benar-benar dipukul habis gitu ya. Artinya waktu pun saya mungkin mulai dengan satu sikap yang sederhana sih. Jadi orang itu harus lebih humble dan lebih mau dengerin dan mungkin lebih percaya dengan jalan Tuhan. Jadi waktu ditanya Nutrifood saya oke, begitu saya lihat ini cuma saya timbang-timbang di hati saya, kok saya seneng banget ya. Berarti ini mungkin benar. Saya tenang banget waktu dapat tawaran job ini, gak ragu-ragu. Exciting banget. Itu kayak guidance saya untuk oke. Nah kalau kita belajar di Jesuit kan tentang discernment kayak gitu ya. Jadi kita renung-renung berdoa terus feeling aja. Feelingnya kok pas ya, damai, tenang, exciting. Ini semua emosinya sangat positif untuk masuk sini. Jadi saya mulai dengan di sini. Dan pada waktu masuk pun ditanya sama, pengen kerja di bagian apa? Saya kasih tahu saya bagusnya di sini, saya pengen di sini. Saya memang bagus di akademis, tapi saya lebih pengen ngajar. Jadi saya sebenarnya apply buat bagian HR. Ya, oh tapi kan nilai akademis kamu bagus, IPK kamu hampir 4, kamu mulai aja di R&D dulu. Saya terus merasa ya pokoknya apa aja yang orang lain melihat saya bisa, saya pasti mau belajar, saya kerjakan. Jadi mungkin attitude bahwa mau belajar dan terbuka untuk mengeksplor apa aja, itu mungkin salah satu poin dari awal untuk saya bisa belajar dan untuk perusahaan juga ngasih tanggung jawab lebih. Jadi saya mulai juga dengan di R&D, kemudian saya banyak info di macam-macam, di berbagai tim, termasuk tim HR. Habis itu setahun kemudian datang banyak beasiswa yang lain gitu kan. Jadi begitu ternyata tunggu saatnya dapat beasiswa lagi, saya kemudian pergi kuliah di Amerika, saya ambil manajemen. Nah itu bingung tuh, dapat tawaran dari Cornell, dapat beasiswa dari Cornell itu untuk S3 biotek, tapi dapat juga di beasiswa untuk S2 manajemen. Nah tapi saya udah lupa, saya pikir bukan lupa, saya habis itu udah timbang-timbang kayaknya saya nggak mau balik lagi ke akademi untuk jadi dosen, karena mungkin itu yang namanya panggilan ya, bukan karena uang sih, karena dari dulu saya tahu bukan karena itu faktor utamanya untuk memilih kerjaan dan berkarya. Tapi begitu masuk di waktu lihat antara dua pilihan itu, saya lihat begitu mulai masuk pekerjaan, saya lihat ternyata saya memang dari kecil senang ngomong, senang ngajar, dan ngatur orang itu, mimpin orang itu sesuatu hal yang menarik buat saya. Terus saya lihat gaya manajemen Nutrifood itu beda banget. Bagaimana Nutrifood memanusiakan manusia di organisasinya. Itu sesuatu yang beda banget. Terus saya pikir belajar ini lebih banyak. Dan mungkin itu panggilan saya. Mungkin panggilan untuk menjadi saintis itu banyak banget. Dan mungkin itu jangan-jangan saya bukan orang yang cocok kayak gitu. Akhirnya saya makin sadar belakangan sih. Saya orang yang relatif stres dengan percobaan saintifik kayak gitu. Mungkin sebenarnya saya agak maksain diri dengan rajin itu, tapi mungkin bukan untuk saya. Tapi begitu orang itu, saya orang yang antusias banget gitu. Terus di kantor saya dalamin hal-hal tentang HR, saya senang banget. Akhirnya saya putusin saya mau perkuat mendalami hal ini. Saya berangkat belajar manajemen ke Amerika, dan menariknya mungkin itu yang menentukan jalan hidup saya sampai saya 25 tahun di sini gitu. Karena di situ saya belajar ternyata cara memimpin orang itu banyak alirannya gitu. Dan ternyata yang dilakukan Nutrifood ini pada saat itu memang agak aneh buat banyak perusahaan lain. Kita nggak ada performance appraisal, organisasi kita sangat flat. Kalau digolongin tipenya, mungkin leadership di Nutrifood itu lebih kayak lebih banyak kepemimpinan yang berdasarkan pelayanan gitu. Jadi benar-benar agak beda. Nah, cuma contohnya nggak banyak. Tapi dari situ saya belajar, terus saya diskusi sama profesor saya bilang, ya kita nggak melihat model banyak ini saat waktu saya kuliah dulu. Karena apa? Orang yang di atas itu biasanya nggak cenderung mau, karena orang udah punya kekuasaan, nggak mau melepas privilege untuk model seperti ini gitu. Tapi dia akan datang waktunya nanti satu hari. Dan begitu kita lihat di era 2000-an, mulai ada sosial media, mulai datang generasi milenial, mulai lebih digital, mulai datang startup, kita lihat gayanya berubah. Hari ini perusahaan yang dibangga-banggakan, perusahaan yang menjadi inspirasi banyak orang, itu lebih bergerak ke arah organisasi seperti ini. Yang melihat sisi positifnya manusia, melihat sisi kemanusiaan dari manusia di dalam organisasi gitu. Dan itu yang buat saya kenapa tetap di Nutrifood segini lama, karena saya mungkin lihat juga kesempatan di tempat lain, tapi tiap kali lihat kesempatan tempat lain, saya selalu melihat apa saya bisa seoptimum, karena visi misi dalam hidup saya pengen
lihatin ke orang bahwa bisa loh organisasi perusahaan bekerja dengan prinsip kayak gini, dan Nutrifood bisa menjadi contoh buat banyak organisasi lain. Buktinya ya memang akhirnya beberapa tahun yang lalu ya banyak banget perusahaan datang pengen lihat Nutrifood kok bisa punya culture seperti ini sih. Mulai dari banyak konsultan datang, dan hari ini kita lihat banyak perusahaan yang menjalankan apa yang dulu Nutrifood jalankan sampai saat ini, dan dulu terasa aneh sekarang jadi biasa. Yang kalau lihat itu nggak punya formal performance appraisal, ya. GE mulai piloting ke arah situ, banyak organisasi konsultan juga berjalan ke arah situ. Jadi saya cukup senang bisa merintis itu, cukup senang bisa berbagi itu, dan itu yang membuat saya lama di sini. Terus kalau soal diangkat CEO, sebenarnya saya lebih percaya itu panggilan Tuhan ya, karena saya nggak pernah bercita-cita, dan satu lagi sebenarnya saya nggak mau. Oh iya toh. Jadi saya agak mengiyakan dengan oke, saya tahu apa yang harus saya korbankan untuk itu. Kalau mau enak-enakan ya lebih enak jadi manajer kalau saya. Ya. Waktu ditawarin jadi CEO, saya nggak langsung bilang iya. Saya butuh waktu lama untuk berpikir, saya agak lupa. Tapi kayaknya butuh waktu berbulan-bulan sampai saya bisa jawab iya. Saya nggak lihat, buat saya selalu uang bukan nomor satu. Karena bukan segala-galanya, dari kecil saya nggak menjadikan itu sebagai patokan. Saya bisa hidup dengan kondisi apapun. Jadi bukan itu patokan. Gitu. Tapi saya percaya bahwa tanggung jawab itu, jabatannya selalu datang dengan tanggung jawabnya gitu. Saya tidak yakin saya orang yang pas untuk itu. Jadi saya merasa pertama nggak yakin, kedua pastilah masih ada egonya. Buat saya tanpa jadi CEO hidup saya lebih bebas. Jadi itu tinggal saya rela nggak mau mengorbankan banyak hal yang saya punya untuk menjadi CEO. Oke. Ya, pada satu titik akhirnya butuh waktu lama berpikir, berdoa, kalau itu panggilannya ya udah dijalani. Jadi buat saya jadi itu bukan sesuatu yang bercita-cita. Tapi saya lihat apa sih yang bisa saya kontribusikan. Saya lihat ya panggilan untuk jadi CEO, at least kalau cuma di manajer mungkin dampak dari apa yang saya bisa perbuat mungkin lebih terbatas. Tapi saya baru mulai mengerti panggilan Tuhan untuk saya untuk jadi CEO. Saya bisa memimpin Nutrifood dengan meneruskan legenda Nutrifood dalam memimpin orang, dalam membangun budaya organisasi yang bisa memanusiakan manusia, dan itu menjadi sesuatu buat saya untuk tetap stay dan untuk bisa tetap untuk bisa melayani fungsi ini. Mungkin itu kira-kira cerita dari SMA sampai sekarang. Semoga nggak bosen dengarnya, udah panjang lebar. Hebat ya. Makanya banyak orang yang benar-benar istilahnya karir itu dikejar seolah-olah, ya sorry to say ya, aku dulu juga waktu sempat kerja di perusahaan itu, aku sama sekali orang yang lempeng gitu aja gitu. Tapi setelah aku keluar, aku baru tahu bahwa oh ternyata di banyak perusahaan tuh politik kantor sikut sana sikut sini tuh untuk mencapai satu karir tertinggi itu sebenarnya kan ada gitu. Sedangkan Komardi itu yang udah ditawarin malah sempet nggak mau gitu. Tapi nggak tahu, Nutrifood ada beberapa yang gitu. Ada beberapa tim saya juga itu mengangkat mereka itu butuh budgetnya luar biasa. Karena pada saat melihat itu, lihat benefitnya aja, mungkin kita tergantung cara jabatan itu datang dengan dua sisi. Ada tanggung jawabnya, mungkin ada privilege, ada benefitnya. Cuma lihat sebelahnya, naik jabatan enak ya privilege-nya, tapi lupa tanggung jawab itu besar banget. Betul. Orang yang mungkin berdahulukan, aduh tanggung jawabnya besar banget ya, emang mau ya kayak gitu ya, gitu. Pada saat dipikir-pikir, kalau di panggilan dan kalau nggak ada pilihan lain, dan kalau itu adalah panggilan untuk berkarya lebih banyak, ya itu yang harus kita bilang iya. Nah, Komardi gini, ini aku melihat fenomena yang mulai bergeser ya. Maksudnya gini. Kalau dulu mungkin generasi-generasi kita ini orang-orang yang benar-benar ngejar karir dan lain-lain gitu. Tapi kan kalau kita ngelihat generasi yang muda-muda nih, milenial, terus generasi Z itu kan mereka cenderung hidup itu, yang penting itu hidup tuh mereka tuh enjoy dan istilahnya live the passion-nya gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa jadi kayak seolah-olah tuh karir tuh bukan lagi sesuatu yang utama buat mereka. Nah, menurut Komardi sendiri pandangan buat generasi muda ini gimana sih harusnya mereka gitu? Saya merasa mungkin generasi-generasi saya dan generasi sebelum saya memandang
uang dan jabatan itu kasih porsi yang sangat amat penting. Pada pada saat mungkin dengan berjalannya waktu kita akan melihat bahwa itu mungkin bukan faktor yang segala-galanya gitu. Menjadi berarti dalam hidup dan menjadi bahagia dalam hidup itu mungkin belum tentu bisa dipuaskan atau dicapai lewat karir dan lewat uang gitu. Jadi saya agak setuju bahwa itu mungkin balancing-nya dengan generasi-generasi baru ini melihat bahwa bukan tentu sekedar hobi ya, saya nggak bilang hobi ya, karena kalau ngejar hobi kemudian kita berdampak buat banyak orang dan nggak bisa mencukupin kebutuhannya sendiri, tentu akan merepotkan juga. Yeah. Yang jelas adalah mungkin harus pilih sesuatu, nggak harus capai yang gimana setinggi-tingginya, tapi mungkin nomor satu adalah apapun yang kita karyakan itu gimana sih berdampak sebaik mungkin buat banyak orang. Satu. Kedua, tentu sesuatu yang kita ingin capai berguna buat orang harus sesuatu yang kita senang untuk jalani. Dua, dan bukan cuma kita senang tapi kita mampu. Itu mungkin konsep ikigainya orang Jepang ya. Jadi orang kita ada pekerjaan yang memang orang ingin bayar dan itu bermanfaat buat banyak orang dan kita suka dan kita mau. Kombinasi dari keempat faktor ini mungkin yang bisa membuat hidup kita berdampak buat banyak orang dan kemudian kita bisa hidup bahagia dengan itu. Lebih penting daripada cuma sekedar mengejar karir dan mengejar ataupun bukan karir tapi mengejar bisnis besar-besarnya gitu. Jadi menurut saya, apalagi pas di COVID ini mungkin banyak orang terkurung dan merenung ya, kita bisa hidup kok dengan gaya yang lebih sederhana. Kita bisa hidup dengan lebih sederhana dan bahagia itu mungkin cuma perlu perubahan mindset beberapa hari. Dikurung beberapa hari pertama mungkin menderita banget, setelah lewat seminggu, 2 minggu, sebulan mulai ada keseimbangan baru. Saya rasa nanti kalau udah mulai dilepas, mulai ke mall, mungkin kita akan mikir-mikir apa perlu sesering itu ya. Kayaknya enak juga punya waktu separuh tuh di rumah santai-santai. Iya, ngobrol, baca, silaturahmi lewat Zoom gitu. Iya benar. Mungkin akan ada balancing-nya dikit menurut saya. Saya juga kerasa gitu tuh. Maksudnya ini kan kita selalu ngomong kerja keras untuk keluarga lah. Sekarang di rumah aja tuh harusnya kesempatan ya ini nikmatin gitu. Tapi ternyata masih banyak orang yang ini kan malah bingung sendiri, stres. Kemarin ngobrol sama salah satu yang di bidang majalah ya. Dia survei kecil-kecilan gitu. Mereka timnya survei kecil-kecilan katanya tingkat pertengkaran keluarga justru naik gitu. Naik karena sering ketemu. Ya. Tapi Komadi kalau misalnya pesan atau tips ya berdasarkan pengalaman hidupnya Komardi selama ini buat generasi muda apa nih Komardi? Supaya mereka tuh bisa berdampak kayak tadi yang Komardi ceritain gitu. Simpelnya aku mungkin percaya dengan Tuhan itu memanggil. Dan panggilan itu cuma kita jeli nggak mendengarnya. Jadi butuh waktu untuk merenung dan merasakan. Biasanya itu Tuhan memanggil lewat sesuatu yang kita kemudian punya perhatian atau kita punya interest. Jadi mungkin perlu waktu untuk tenang sendiri, berpikir. Hal apa yang saya senangin, dan hal itu bisa berdampak buat banyak orang. Jadi punya waktu sendiri untuk merenung, plus mungkin dengerin orang lain. Cari mentor, cari coach untuk mengerti apa sih yang saya sukai, tapi yang itu yang saya kerjakan juga bermanfaat buat orang lain. Enggak semata-mata cuma ngejar posisi setinggi-tingginya, enggak semata-mata cuma ngejar uang setinggi-tingginya. Karena banyak hal kok bisa nikmati kesenangan. Memang kalau kita hidup dalam kemiskinan yang makan aja nggak cukup, itu memang kita harus lewati garis itu dulu. Tapi bicara setelah lewati garis kemiskinan yang kemudian orang bisa hidup dengan normal, dengan rata-rata nyaman, pada lewat dari titik itu kita harus mulai pikir. Dulu orang selalu ya, kata saya mungkin selalu orang kalau berpikir harus punya rumah, gitu ya. Saya orang yang berpikir tidak punya rumah pun bisa tetap menyenangkan, gitu ya. Tentu harus cukup, tetapi harus punya tempat tinggal. Tidak harus memiliki, gitu. Banyak orang yang saya hidup dari cuma sewa tempat, tapi bukan bisa mengelola keuangannya, sewa rumah, tapi bisa mengelola keuangannya dengan baik, mereka tak bisa bahagia. Gitu. Jadi jangan terlalu mendewakan bahwa uang itu yang bisa membuat, uang dan jabatan itu yang bisa membuat segala-galanya. Gitu. Bahagia itu balik lagi sebenarnya dengerin panggilan apa yang diperuntukkan buat kita, dan kalau kita bisa menemukan kebahagiaan dalam panggilan kita itu, hidup itu pasti bahagianya luar biasa. Tiap bangun pagi, nah itu tesnya cuma kayak gitu ya. Kalau saya cuma tesnya gitu, bangun pagi, pengen melewatin hari ini, itu rasanya gimana?
Kalau saya kebetulan orang yang agak jarang pengen bangun pagi terus saya stres banget. Aduh hari ini mau kerja lagi, aduh hari ini mau ngelakuin kayak gini. Untung saya jarang banget merasakan itu. Tapi kalau masuk dalam fase itu, jangan-jangan kita harus melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, jangan-jangan itu bukan untuk kita. Jadi harus pasti hidup kita cari itu. Benar nggak sih ini yang buat saya? Saya tuh dari kecil saya belajar, senang belajar. Jadi saya belajar itu kayak mungkin sesenang orang main sepak bola, sesenang orang nonton film, sesenang orang main game. Kerja sama. Saya kerjain sesuatu itu sesenang orang lagi main game, sesenang orang lagi main nonton sepak bola. Jadi saya melakukannya dengan gembira. Panggilan itu kayak pasti ada sesuatu gitu ya. Gembira bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti ringan ya. Bisa jadi sangat challenging. Kadang-kadang menuntut emosi atau bisa keadaannya bisa boleh stressful, tapi kita bahagia. Mencintai, exciting dengan apa yang kita lakukan. Wah, menarik ya. Ini menarik sekali. Maksudnya, ya memang ini mungkin aku juga punya anak yang baru SMA gitu kan, yang satu lagi masih kecil gitu kan. Aku bayangin kayaknya ini hidup mereka ke depan sih memang akan berbeda sih, karena pola mereka hidup, lahir, besar itu sama kita kan beda ya. Beda. Aku juga ngebayangin gini, kalau dulu, bener setuju omongannya Ko Mardi, kalau dulu kita ini generasi ini, wah rumah tuh harus punya gitu kan. Mungkin mereka ini sewa rumah aja udah happy, karena bisa hidup sesuai dengan passionnya mereka gitu ya. Iya, kalau kayak orang Jakarta gitu misalnya, dulu selalu pikir udah masuk kantor, satu hari jadi manajer harus punya mobil. Sekarang jadi mobil itu mungkin beban loh. Iya benar. Ya, macet-macetnya. Kalau bisa tinggal dekat kantor terus naik sepeda itu satu kenyamanan, kebahagiaan luar biasa gitu. Mewah itu malahan ya. Mewah. Bener. Dan rumah nggak usah yang semewah-mewah gimana. Yang penting memang harus ada tempat berlindung gitu ya. Iya. Sesuatu yang dicapai dengan segala-galanya gitu. Jadi mungkin itu balancing-nya di situ bahwa dan satu lagi kadang-kadang orang juga nanti kalau satu hari punya anak pendidikannya gimana, harus sekolahnya internasional, harus gimana. Nah saya sekolahnya juga sekolah kampung gitu. Jadi lagi mungkin ya semua harus orang harus cari lagi ada balance-nya gitu. Tapi saya kagum tadi waktu Ko Mardi cerita bahwa dari kota kecil di bagian Siapi-Api sana mau cari informasi sekolah tuh lewat surat, lewat apa gitu ya. Zaman sekarang mah nggak ada kayak gitu. Ya, zaman sekarang nggak ada kayak gitu kan. Kalau dulu benar-benar harus kayak tanya gitu kan. Ya benar-benar. Wah, perjuangannya tuh ini mungkin teman-teman yang generasi muda yang harus ngerti bahwa perjuangannya zaman era Ko Mardi yang pasti berbeda dengan perjuangan anak sekarang. Kalau mereka sekarang masih alasan nggak bisa, itu sebetulnya kebangetan ya kok ya. Iya, karena sekarang digital apa aja tinggal buka handphone akan ketemu gitu ya. Ya mau cari beasiswa dulu aku nggak kebayang mau cari beasiswa gimana caranya. Sama, bener susah banget. Iya sekarang Google aja bisa banyak. Gitu. Banyak, bener banget. Sama tips-tipsnya untuk mendapatkannya gimana aja banyak. Dulu kan harus tanya orang. Dulu kalau nggak ada yang ngajarin ya walau-alam lewat. Oke. Ko Mardi, ini mungkin satu pertanyaan terakhir. Apa tips buat yang nonton nih, mungkin kalau ada yang orang tua atau ada yang generasi muda, dua generasi ini. Kalau misalnya yang buat orang tua yang punya anak-anak, gimana cara mendidik anaknya, terus yang buat anak-anak muda ini, gimana mereka bisa benar-benar memanfaatkan waktu terbaik mereka supaya mereka mencapai apa yang mereka mau. Oke, singkat aja, buat orang tua sebenarnya saya punya pesan satu gitu ya. Saya berbahagia punya orang tua yang menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, apa yang mereka tahu, apa yang bisa mereka nasihatkan, dan apa yang mereka merasa mereka terbatas untuk menjawab dan membiarkan saya untuk mencari jawabannya. Dan kadang-kadang orang tua yang lebih terdidik, yang lebih terpelajar, yang udah tahu banyak, kadang-kadang bisa menjadi ganjalan buat anak-anaknya karena merasa tahu segala-galanya. Saya ketemu banyak orang yang, terutama soal karir dan pendidikan, orang tuanya saking tahunya, merasa saking tahunya, selalu ingin ngatur bahwa keputusan dia adalah keputusan terbaik buat anaknya. Padahal zaman berubah luar biasa. Sekarang tanya orang tua itu nggak ada yang ngerti. Nggak banyak yang ngerti tentang apa yang akan terjadi 10-20 tahun ke depan. Even kita aja yang di industri aja kadang-kadang cuma meraba dengan samar-samar, apalagi orang yang punya akses lebih sedikit daripada kita untuk tahu apa yang ada di depan. Kebayang nggak ada satu generasi yang semua orang disuruh yang penting belajar accounting. Ya.
Ada yang satu generasi semua belajar teknik, ada generasi yang belajar musik buat apa sih? Belajar belajar sastra buat apa? Belajar filsafat buat apa gitu? Ya, kan salah satu buku leadership bilang jangan-jangan ke depan ini banyak hal bisa diotomatisasi dan pada saatnya yang nggak banyak diotomatisasi adalah bidang-bidang yang memerlukan manusia untuk bekerja adalah orang seperti orang-orang dengan kompetensi belajar filsafat misalnya. Iya, ya. Benar. Jadi kita, menurut saya pesan buat orang tua adalah perlu belajar lebih rendah hati untuk mengakui bahwa kita bukan orang yang bisa tahu segala-galanya dan memaksakan itu buat anak kita. Biarkan dengan segala keterbatasan kalau kita nggak jawab, memberikan informasi apa yang kita tahu, tapi tentu dengan kasih warning. Ini yang papa mama tahu cuma kayak gini. Tapi dia harus cari tahu juga, anaknya harus cari tahu. Kadang-kadang orang tua nggak tahu bahwa sebenarnya kadang-kadang anaknya tuh punya akses ke internet jauh lebih canggih dan anaknya lebih tahu apa yang dia mau. Jadi balancing itu dua hal. Dan percaya kalau orang kita percaya dengan Tuhan, boleh kasih masukan. Tapi percaya loh, anak-anak apalagi yang udah soal kuliah dan udah kerja ya. Anak-anak di umur 17 tahun, 18 tahun lah lulus SMA ya. Apalagi lulus kuliah 21 tahun. Ya. Kalau kita bicara SMA mau masuk kuliah kan sekitar 18 tahun. Anak-anak yang harusnya sudah cukup otonom. Kalau dia punya kesadaran diri yang baik, dia bisa merasakan panggilannya dia kemana. Jadi itu yang mungkin orang tua harus menjadi moderator yang baik, challenge yang baik, tapi jangan mengontrol segala-galanya. Karena itu saya udah melihat banyak anak yang berakhir dengan sebenarnya anak potensi banget, tapi gagal karena apa? Karena orang tuanya terlalu sayang. Terlalu sayang terus merasa pengen protektif, tahu segala-galanya, mengatur segala-galanya, anaknya kemudian nggak berkembang. Jadi mungkin itu pesan saya buat orang tua, karena saya percaya di zaman digital ini, orang tua tidak lebih tahu daripada anak untuk banyak hal yang ada di masa. Kadang-kadang insting anak, intuisi anak itu bisa lebih tepat daripada orang tuanya. Jadi perlu diskusi, ya. Bukan berarti orang tua juga back off, nggak tahu apa-apa, nggak ngatur apa-apa, nggak. Tapi perlu lebih kerendahan hati untuk ikut mau dengerin apa maunya anaknya. Itu pertama. Kedua, buat anak-anak harus bersyukur hidup di zaman sekarang yang segala sesuatu bisa diakses. Informasi apapun. Jadi kalau mau sukses ke depannya, satu, harus belajar. Belajar itu bukan cuma belajar, tapi belajar cara belajar. Karena pelajaran itu belum tentu akan selalu valid dan cepat sekali menjadi usang. Orang yang bisa sukses ke depan adalah orang yang tahu cara belajar. Tahu cara belajar itu apa? Kecepatan membaca, kecepatan mencari informasi, intuisi untuk kemudian mengetahui apa yang menjadi penting. Jadi kemampuan untuk belajar itu menjadi kemampuan yang sangat penting. Bukan belajarnya sendiri, tapi cara belajar. Anak-anak yang punya cara belajar yang disiplin, agile, itu akan lebih unggul. Karena dia akan menjadi agile, apapun yang perkembangan terjadi di depan, dia akan cepat menyesuaikan diri dan jadi orang yang kemudian kompeten untuk bisa menghadapi itu. Jadi, carilah cara bagaimana melatih diri untuk menjadi manusia pembelajar seumur hidup. Terus belajar karena zaman sekarang zaman yang beda banget. Itu mungkin pesan saya, dan sebenarnya ya sejarah bergerak selalu ke arah yang dari waktu ke waktu overall akan menuju sesuatu yang lebih baik, terutama di teknologi. Kita melihat 10-20 tahun lagi dunia akan berubahnya, akan lebih luar biasa. Dan itu hidup yang dengan benar sesuatu yang tidak banyak kita bayangkan. Kita harus menyambut itu, menyiapkan diri bagaimana bisa menyambut era itu dengan tetap berdampak buat semua. Wah, luar biasa. Jangan lupa adalah panggilannya, gitu ya, tadi balik kalau saya mau share lagi saya adalah menemukan panggilannya masing-masing, karena itu cuma bisa dapat di dalam doa. Apa yang terbaik buat hidup kita, kadang-kadang Tuhan yang bisa menjawabnya ke diri kita sendiri lewat doa kita. Iya, benar-benar. Itu memang kita harus ngeluangin waktu untuk mencari panggilan kita ya kan. Panggilan nggak mungkin kita tahu dalam satu hari, nggak mungkin ya. Dan pada saat kita tahu, sebenarnya itu jadi North Star kita. Itu jadi panduan kita dalam banyak hal tindakan. Saya mengambil banyak tindakan besar dalam hidup saya. Doa, saya dapetin kira-kira keyakinan, feeling saya damai, dan saya jalani. Termasuk saya tadi, kalau orang tanya, minggu depan saya 25 tahun di perusahaan ini, terus mengapa gitu? Ada nggak sih orang godain saya untuk sana sini atau nawarin? Ada banyak, tapi panduan saya cuma satu. Apakah saya bisa tetap menjadikan siapapun yang tawaran saya menjadi kendaraan untuk bisa menyebarkan visi misi saya? Saya orang yang ingin percaya bahwa bisa loh orang itu menemukan kebahagiaan hidupnya. Bisa loh orang menyediakan kesempatan bekerja atau mengelola organisasi, mengelola perusahaan, di mana karyawan-karyawan bisa merasa menjadi manusia di dalamnya, merasa bahagia. Wah, luar biasa. Saya lihat Nutrifood tempat saya berkarya karena saya lihat itu yang bisa sejalan dengan visi misi saya. Di tempat lain waktu kadang-kadang wawancara kerja orang tanya terus apa yang diharapin dari saya? Mereka mungkin pengen kemampuan marketing saya.
mereka mungkin lihat kemampuan bisnis saya, tapi saya bilang mungkin bukan itu, saya memang bisa di situ, tapi bukan itu yang saya kejar dalam hidup saya. Saya bahkan nggak pernah tanya dulu ini kompensasinya seperti apa gitu. Saya cuma tanya satu, kalau ada orang yang pengen ngajak saya itu, bisa nggak tempatnya itu tetap jadi wadah saya untuk berkarya, menyebarkan ke banyak orang, bahwa bisa loh kita buat perusahaan yang bisa menjadi contoh buat banyak orang, bahwa perusahaan itu bisa memberikan kebahagiaan, bukan cuma sekedar materi, tapi memberikan kesempatan untuk manusia-manusianya menjadi manusia seutuhnya di dalam perusahaannya. Kebayang loh orang di perusahaan itu hidup ya, sebagian besar dari waktu hidupnya di dalam. Kalau di dalamnya stres terus kan, kita kayak membuat neraka di bumi ini untuk karyawan-karyawannya gitu. Dan itu sesuatu biasa kan, orang-orang selalu kayak, aduh, hari Senin mau masuk kantor lagi ya. Data di Asia Pasifik melihatkan sedikit banget ya, cuma sekitar 1/4 orang yang benar-benar engage dengan tempat kerja, yang benar-benar mencintai kerja. Kebanyakan orang ya punya beberapa alasan lain gitu, kayak ya udah dijalanin aja. Iya benar. Kalau di tempat teman-temanku dulu, ya udah mau gimana lagi, kreditnya masih banyak, belum lunas. Ya, nah itu. Satu lagi, penting banget menjadi orang yang bebas. Nah, itu sebenarnya off topic, tapi kadang-kadang itu loh, orang tidak menjadi orang yang merdeka karena terikat dengan banyak. Nah, sebenarnya kalau saya selalu merasa saya ingin menjadi orang yang punya pilihan bebas dalam hidup. Jadi terutama soal keuangan ya, kalau kita ya, maksudnya apa? Kalau kita bisa menjaga kewajiban kita sesuai dengan kemampuan kita akan tidak terjerumus dalam ikatan-ikatan kayak gitu. Aku terpaksa karena begini. Kita jadi nggak bebas melakukan banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam hidup ini, tapi terpaksa kita terikat untuk sesuatu yang sebenarnya bisa kita hindari. Wah, keren nih. Ini kalau aku dulu jadi anak muda, ini belajar dari Komardi nggak ada 1 jam, tapi ini ilmunya ini luar biasa. Ini saripati kehidupan 25 tahun. 25 tahun bekerja. Ya, sayangnya dulu aku pas muda nggak ada kayak ginian. Iya, oke. Komardi, thank you banget udah ngeluangin waktu. Aku tahu jadwalnya sebagai CEO ini pasti ya luar biasa. Thank you banget atas waktunya. Tetap berkarya terus buat banyak orang di sana, dan salam sehat selalu ya Komardi ya. Sama-sama, salam sehat selalu. Oke, thank you Komardi. Selamat siang. Terima kasih. Siang. Thank you.